Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan menceritakan cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Resep Obat Darah Rendah dari Abu Nawas untuk si Kikir. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 hingga 814 Masehi. Kisah Abu Nawas amat banyak, ada yang konyol, lucu, dan satir. Nah, kali ini kita akan menceritakan kisah tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi temannya yang memiliki sifat kikir, pelit atau bakir. Pelit atau kikir atau bakil adalah kesukaan seseorang menumpuk harta tanpa mau berbagi. Sifat negatif ini jelas dibenci lingkungan sosial. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting dia sendiri bahagia. Syukur-syukur bisa kaya. Sifat pelit membawa bahaya besar bukan hanya pada kehidupan pribadi. Masyarakat juga bisa terkena dampak sifat kikir seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir bisa menjerumuskan orang untuk melakukan segala cara demi mendapatkan harta. Sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral. Pelit juga cenderung memutuskan silaturahim dan relasi dengan orang lain, karena orang pelit tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang bakil ataupun kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini sedang dilanda demam tinggi. Tidak begitu lama, datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir tadi. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. "Wahai tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam tuan akan sembuh jika tekanan darah tuan naik," jelas sang tabib kepada si kikir tadi. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja nyeletuk. "Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir ini naik dengan cepat," celetuk Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya sang tabib penasaran. "Makanlah semua makanan di rumah ini, yaitu rumah si kikir di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang," jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang pelit bin kikir, bin bakil dan sedang sakit tadi hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah bersikap kikir, karena kikir adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai masyarakat. Di samping itu, agama Islam juga melarang umat manusia bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, agama Islam mengajarkan umat manusia untuk saling membantu dan berbagi. Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya melarang umat manusia bersikap kikir atau pelit. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajarkan umat manusia untuk gemar bersedekah dan jangan menghitung-hitung sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan agar umat manusia tidak kikir atau pelit dalam bersedekah. Jika manusia bersifat kikir atau pelit, maka manusia itu akan mendapatkan balasan dari sikap kikir dan pelitnya. Bagaimana cara menghindari sifat kikir dan hikmahnya? Dalam agama Islam sendiri, kikir berasal dari bahasa Arab. Kata al-bughl sering disepadankan dengan asyuh, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua kata itu sering dipergunakan dengan pengertian pelit atau kikir.
Al-bukh artinya adalah kikir terhadap apa yang ada di tangannya saja atau miliknya. Sedangkan asyuh diartikan sebagai kikir terhadap apa yang ada di tangannya, juga berarti menghendaki agar milik orang lain jatuh ke tangannya. Sikap kikir tidak hanya terjadi pada sesuatu yang berkaitan dengan materi, tetapi juga pada non-materi, seperti kikir dalam memberikan perhatian, kasih dan sayang, dan dalam memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan orang lain. Penjelasan tentang sifat kikir terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat At-Tagabun, potongan ayat 16. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 16. Selain itu, kikir disebutkan juga dalam surat Ali Imran ayat 180. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 180. Berikut ini adalah cara-cara menghindari sifat kikir. Yang pertama adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau bersedekah. Yang ketiga, menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah punya perhatian terhadap orang miskin. Yang kelima, selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Yang keenam, menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Orang yang kikir adalah orang yang letih. Ia menghabiskan masa hidupnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menimbun kekayaan. Kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang terus-menerus mengejar harta. Namun ia tidak menikmati hartanya, tetapi ahli warisnya yang akan menghabiskannya. Sementara itu, menghindari sifat-sifat tercela termasuk kikir hukumnya wajib bagi masing-masing muslim. Hal tersebut akan mendapatkan hikmah yang besar. Adapun hikmah dari menghindari sifat kikir antara lain, yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Yang kedua adalah menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Yang keempat, disenangi oleh orang sekitar, terhindar dari perilaku zalim mengambil hak orang lain. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.